Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat maghrib dan sholat isya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu kalimat yang selayaknya, sepatutnya keluar dari lisan seorang hamba ya, atas nikmat yang terus menerus Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, yang kemudian kita bisa bermuajah, tawajuh bil wujuh, bermujalasah, bermudzakarah di rumahnya Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk menuju ke rumahnya Allah? Siapa yang bolak-balik hati kita untuk mengingat Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur karena Allah itu memilih kita dari sebagian besar hamba-hamba Allah untuk digerakkan kaki kita, ya. Subhanallah. Ada orang yang mau tidak mampu, ada orang yang mampu tidak mau. Panjenengan mampu dan mau, dikumpulkan dua hal itu. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari sebagian makhluk Allah, diberikan akal, diberikan hati, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu diberi potensi untuk dia itu fujur, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan manusia, ya. Kalau malaikat itu nggak punya itu. Malaikat kalau taat memang sudah seperti itu malaikat. Okay? Jadi malaikat ketika pertama kali diciptakan misalnya untuk memikul arasy-nya Allah, maka hatta yaumul qiyamah tidak akan bergerak bergeser kakinya. Malaikat yang kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dan juga pada nabi-nabi sebelumnya akan seperti itu. Manusia itu berbeda, ya. Kadang diperintahkan ke barat, ke timur, ke barat, itu sebagian, ya. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Cukup celaka orang-orang yang mereka itu mengotorinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan diri kita untuk dijadikan seorang muslim, okay? Mengetahui yang hak, siapa sesembahan yang hak, okay? Itu tidak bisa membayangkan seandainya kemudian kita hidup di sebuah zaman, kita ternyata masih menyembah sesuatu hal yang tidak memiliki manfaat, okay? Ada batu misalnya, ada pohon besar seperti itu kan, sedangkan ternyata yang menciptakan pohon dan batu itu ada gitu. Maka ini menjadi sebuah kenikmatan terbesar bagi seorang hamba ketika mengetahui siapa zat yang telah menciptakannya. Ini panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan surganya Allah, ya. Ini termasuk salah satu taman-taman surga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka kalau panjenengan pandai bersyukur, kalimat tahmid senantiasa muncul dari tempat panjenengan tinggal, nggih. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat Engkau berikan kepada saya, badan yang sehat, nggih, kaki yang kuat, hati yang senantiasa memiliki azam, komitmen untuk senantiasa bisa memenuhi panggilan. Karena banyak orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, tapi sayang kan tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah atau azan panggilan Allah. Nggih, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Nanti kan banyak orang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia dan juga jin. Jadi sebenarnya yang dapat taklif atau beban itu adalah manusia dan juga jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak untuk merasakan hakikat eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk beriman. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata tapi tidak untuk melihat. Dan mereka juga diberikan telinga tapi tidak untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Maka kalau ada orang seperti itu, seperti siapa? Seperti an'am, seperti ternak. Hewan ternak itu adalah an'am. Balhum awdal, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Ini itu yang kemudian menjadi tugas utama kita di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita seperti sebuah bom waktu kan, sekarang kita ada di fase
Ada yang bom waktunya tersebut harus, mohon maaf ya, seperti meledak di 70 menit. Nah, kita 70 tahun tuh. Sekarang kita di usia berapa? 60. Berarti tinggal 10 tahun lagi. Maka istidad yaumir rahil, salah satu karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah. Dia beristidad, dia itu bersiap-siap. Kalau panjenengan mau menuju ke tempat yang jauh misalnya, atau tempat-tempat yang panjenengan ingin kunjungi, maka panjenengan mempersiapkan bekal kan. Bekal apa yang kita perlukan ketika kita nanti ke kampung akhirat. Nah, ini harus panjenengan ketahui. Maka kita perlu amal-amal yang kemudian kita bawa dalam ransel-ransel amal kita untuk berbuat amal timbangan kelak di yaumul qiyamah, di yaumul mizan. Salat kita, bacaan Quran kita, kemudian juga sedekah kita, infak kita, kan idza mata ibnu adam iqta amaluhu ila min thalas. Kalau panjenengan nanti sudah wafat, maka pastikan itu ada 3 hal yang tidak akan kemudian akan terus mengalir, tidak akan berhenti mengalir kepada panjenengan semuanya insyaallah. Maka ada 3, berarti anak yang saleh, kemudian harta yang kemudian diinfakkan di jalan Allah, amal jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Harus ada 3 ini panjenengan kalau ingin selamat. Karena nanti salah satu hal yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah wafat adalah mereka itu menyesal. Kenapa dulu saya sholatnya enggak setiap hari, bahkan kalau dia sholatnya berkali-kali. Nah, seorang yang paling solih sekalipun nanti kan menyesal, Bapak. Mereka mengatakan, Rabbirji'u la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya sejenak saja agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Itu bahkan orang yang paling soleh sekalipun. Walaupun juga di beberapa konteks tertentu orang-orang kafir yang sebenarnya seperti itu. Ya, maka ini menjadi satu iktibar bagi kita semuanya, satu ibroh bagi kita semuanya, tadzkir bagi kita. Kenapa Rasulullah kadang juga memberikan kepada kita kesunahan untuk ziarah kubur, untuk melihat itu asar bekas-bekas dari orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Mereka dulu sama seperti kita, duduk di masjid, berikhtiar dengan ma'isyah mereka, dengan pekerjaan mereka sama, berjalan di atas bumi. Sedangkan saat ini mereka ada di dalam bumi. Dan apa yang mereka inginkan tadi? Mereka ingin beramal soleh. Dan seandainya panjenengan semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan. Mahbunun katsirun minan nasi as-sihah wal farah. Nikmatani mahbunun. Ada 2 nikmat yang manusia sering lupa, yaitu sehat dan juga waktu luang. Maka dalam satu hari panjenengan harus persiapkan itu. Dari mulai pagi panjenengan bangun jam 2, jam 3 malam. Panjenengan kemudian mengambil air wudhu, berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Setelah itu panjenengan menegakkan 12 atau 11 rakaat misalnya. 8 rakaat untuk sholat tahajudnya, 3 rakaat untuk witirnya. Seperti itu. Panjenengan setelah itu wabil asharihum yastaghfirun. Panjenengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Seandainya belum terbiasa, dekatkan dengan waktu subuh. 10 menit sebelum subuh. Ketika as-salatu was-salatu, ketika ada salat tarhim itu 10 menit biasanya itu. Dari masjid yang di depan biasanya kan itu 10 menit Bapak. Itu masih ada kemungkinan panjenengan itu untuk melaksanakan sholat tahajud sebenarnya. Sholat tahajudnya 2 rakaat saja, tutup 1 witir. Setelah itu panjenengan tindak ke masjid. Di sebelum ke masjid panjenengan berdoa dulu kepada Allah. Allahumma atini nuron, Allahumma ati sam'i nuron, wa fi lisani nuron. Ada doanya, Pak. Ya Allah, berikan kepada saya telinga saya cahaya, mata saya cahaya, mulut saya cahaya, dada saya cahaya, hati saya. Kemudian depan saya cahaya, belakang saya cahaya. Ya amaman nuro, waro'an nuro, fauqa nuro, ta'ti nuro. Allahumma atini nuro. Jadi nanti kita semuanya itu fitnah terakhir. Fitnah itu artinya cobaan adalah melewati siratal mustaqim. Sirat itu adalah jembatan. Itu bukan jembatan siratal mustaqim ya. Jadi sirat itu adalah jembatan, siratal mustaqim. Sama seperti malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailah itu artinya malam. Cuma mungkin untuk memudahkan ya. Itu semuanya nanti setiap orang itu akan melewati. Yang terakhir itu adalah sirat itu, jembatan itu. Yang sebagian riwayat mengatakan bahwasanya itu adalah jembatan yang paling sulit untuk dilalui. Di kanan kirinya itu ada pohon sakdan, Bapak. Pohon sakdan itu pohon berduri yang akan mengkait orang-orang yang mereka itu tadi amal. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ini orang-orang yang mereka itu adalah ringan amalnya, maka kemudian mereka termasuk golongan orang-orang yang celaka kan seperti itu, gitu. Orang-orang yang amalnya ringan itu yang nanti akan mendapatkan keburukan berupa apa? Beratnya cobaan Allah yang ditimpakan kepada mereka ketika datangnya fitnah, ketika mereka harus melewati siratal mustaqim. Gak ada lampu sedikit pun.
Panjenengan diwawas itu di surat Al-Hadid, orang-orang munafik nanti akan minta cahaya kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin sendiri cahayanya macam-macam, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ada yang cahayanya seperti ini. Kalau panjenengan punya dian pelita itu segini cahayanya. Ada yang cahayanya itu melingkati badannya. Hanya badannya saja. Ini panjenengan dicoba suatu kali waktu ke tempat yang gelap, nggak ada cahayanya. Ketika panjenengan tidak melewati sebuah tempat yang di bawahnya itu adalah neraka. Yang ketika dilemparkan batu itu 70 tahun itu baru sampai. 70 tahun itu 70 tahun akhirat. Yang satu harinya itu 50.000 tahun. Sebagian mengatakan 1.000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini menandakan kita itu harus betul-betul mempersiapkan supaya nanti kita kemudian tidak menyesal. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Penyesalan kenapa selalu datangnya di akhir, ya? Maka ini menjadi satu pesan untuk diri kami pribadi dan untuk panjenengan semuanya hadir. Karena penting sekali kita mengetahui betapa hakikat kehidupan ini tidaklah sesuatu yang tidak ada tujuannya. Sebutkan satu benda di dunia yang tidak punya tujuan diciptakan. Tidak ada. Semuanya pasti itu akan ada manfaatnya. Bahkan nyamuk sekalipun itu akan dibuat oleh Allah memiliki manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi kita, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada seluruh umat istiqamah dan semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan kami untuk menyampaikan satu topik ini. Kalau menurut kami teramat sangat penting, ya. Betapa kita sebagai seorang manusia itu diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Okay? Jadi disebutkan di situ dalam surat Al-Hajj ayat 77 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk kalian untuk irka'u, untuk ruku. Jadi yang ruku itu mesti orang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wasjudu juga untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu untuk hanya menyembah Allah semata. Enggak boleh menyembah yang lainnya, tidak ada sembahan selain Allah. Tapi nggak cukup hanya di situ. Ternyata Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada orang. Jadi dimensi transendental, dimensi vertikal kepada Allah itu harus dilengkapi oleh panjenengan. Karena banyak itu nanti orang yang muflis, ya. Saya sampaikan kembali, hati-hati dengan amal ibadah yang bersifat transenden, ibadah yang bersifat vertikal. Panjenengan itu ahlul ibadah, panjenengan itu ahlul Quran, panjenengan itu ahlul ilmi, fuqaha bahkan. Tapi kalau panjenengan nggak bagus, banyak orang terpeleset, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ke nerakanya Allah hanya karena dia itu menjadi orang yang muflis. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dia berhati-hati di situ. Ternyata saya tidak akan membahas hal tersebut. Waf'alul khairat itu menjadi kewajiban kita berbuat kebaikan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya ar-riayah, menjaga. Bagaimana caranya kita menjaga? Ternyata menjaga tersebut tidak hanya riayah, tapi juga tausiah namanya. Riayah itu menjaga. Apa yang kita jaga? Riayah yang pertama yang kita jaga supaya kita semuanya mendapat tuflihun. Falah itu artinya surga, Bapak. Sebagian mengatakan tuflihun itu kemenangan. Kemenangan di mana? Surga. Kenikmatan apa yang paling panjenengan inginkan ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Tanya-tanya seperti itu, kenikmatan apa bagi seorang muslim yang paling diinginkan dari surganya Allah? Surga itu sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam pikiran kita. Jadi kalau ada sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita terbersit dalam hati, itu surga nggak seperti itu. Kalau dikatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, itu hanya sebagai sebuah amsal, permisalan tentang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang pada waktu itu, zamannya Rasulullah SAW. Surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Bagi orang zaman itu, keindahan itu adalah ketika mengalir sungai-sungai di dalamnya. Okay? Apa yang sangat diinginkan bagi seorang hamba? Kalau dalam seringkali disampaikan ketika puasa kan, liso ini farhatani. Untuk orang yang soim itu ada dua kenikmatan. Apa kenikmatan yang pertama? Inda iftorihi, ketika dia itu iftar, dia itu berbuka, wa inda liqa'i rabbi, dan ketika dia bertemu dengan Allah. Ila rabbiha nadhirah. Nanti kita semuanya kenikmatan tertinggi itu bukan masuk surganya Allah, tapi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bisa melihat bulan. Jangan dibayangkan, ya. Tapi itu adalah sebuah berita, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita nanti semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak sama dengan apapun, tapi kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi kenikmatan yang paling tinggi bagi seorang hamba, bagi ciptaan adalah ketika melihat Sang Khalik yang menciptakannya. Kenikmatan yang lain ada, tapi tidak seperti itu tingginya. Maka bagi seorang hamba, ketika ingin tuflihun, ingin mendapatkan falah, ingin mendapatkan keberuntungan, kan seperti itu, maka kuncinya ada beberapa disampaikan oleh para asatid, para ulama. Yang pertama adalah riayah maknawiyah. Riayah maknawiyah adalah ketika kita menjaga amalan-amalan keseharian kita di rumah. Itu maknawiyah. Yang pertama harus panjenengan jaga supaya kita mendapatkan tuflihun tadi, supaya kita tadi yang disebutkan pertama apa? Irka'u wasjudu. Berarti ini apa? Yang pertama, sholat. Sholat itu nanti akan menjadi amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali. Fa in fasadat fasadat sairu amali. Jadi nanti amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya bagus, semua amalan yang lain bagus. Barang siapa yang jelek, jangan berharap amal yang lain itu jelek, akan bagus. Okay? Maka salatu imaduddin, salat itu yang agama. Al farqu bainal mu'min wal kafir, ya, pembedanya antara orang mukmin dan orang kafir itu salat. Tarkus shalah. Bahasa seperti itu, ekstrimnya seperti itu. Maka bagi orang-orang yang mereka terbiasa meremehkan sholat, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi mereka orang-orang yang sholat. Seperti itu. Bahasanya kan seperti itu. Okay? Maka salah satunya tadi orang yang meremehkan sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, naudzubillah. Maka sholat tersebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Okay? Wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka riayah kita, penjagaan kita terhadap irka wasjudu adalah ketika sholat kita terrefleksi dalam kehidupan kita dan kemudian kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita terhindar dari perbuatan al-fahisyah dan juga perbuatan munkar. Jadi kalau orang ketika dia sholat, kan dia takbiratul ihram, okay? Mengharamkan pembicaraan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku itu bersyukur kepadaku. Maka Allah menjawab itu. Setiap kali kita beraudiensi dengan Allah, itu tuh pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat nanti dalam tafsir surat Al-Fatihah, itu Allah menjawab setiap kita itu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu Allah menjawab. Maka ketika kita kemudian menjadikan sholat tersebut itu khusyuk dan khudu' di hadapan Allah, maka itu yang akan membuat kita semuanya merasakan ketenangan dalam batin kita dan merasakan semakin dekat kehadiran Allah dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mata kita itu dibimbing oleh Allah, tangan kita dibimbing oleh Allah, hati kita pun sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut bisa menjauhkan seorang dari kemungkaran. Dan berhati-hati ya, seandainya kemudian ternyata sholat kita itu tidak bisa menjadikan kita menghindari kemungkaran itu, karena ini menjadi satu hal yang merugikan diri kita. Dan suatu kali waktu Rasulullah SAW pernah dilapori ada seorang wanita yang dia itu, ya Rasulullah, inna fulana, ya Rasulullah, seorang fulan ini tasumu fin nahar wa taqumu fil lail. Ya Rasulullah, ini seorang wanita itu, kalau siang dia itu puasa, kalau malam dia sholat. Itu sholat itu. Wahia sayyi'atul khuluq, dan dia itu akhlaknya jelek. Tuh di jironaha bilisaniha. Dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasul katakan la khairu fiha, enggak ada sedikit pun kebaikannya. Wahia min ahlin nar, dan dia termasuk ahli neraka. Bayangkan, seseorang sholat sekalipun ketika lisannya masih menyakiti, itu kan berarti belum tanha anil fahsya'i wal munkar, belum meninggalkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji ketika dia mencaci tetangganya, mencela tetangganya, mengqadzaf, menuduh tetangganya dengan hal yang buruk, ataupun rekan sejawatnya, ataupun orang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka sholat yang utama adalah kemudian ketika kita bisa melaksanakan tepat waktunya, sesuai rukun dan syaratnya, kemudian mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Kalau yang sempurna kan ada sunnahnya. Mana yang termasuk rukun? Yang sunnah kan, kalau yang rukun seperti Al-Fatihah, takbiratul ihram, seperti itu, maka itu kita sempurnakan rukunnya, kita tambahi dengan sunnahnya.
Maka ini menjadi amalan pertama yang akan membuat seorang hamba diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka riayah ini yang harus kita jaga tuh. Ini panjenengan sudah dapat tuh. Maka barang siapa orang-orang yang mereka sholat isya dan sholat subuh dalam hatinya tidak ada sifat kemunafikan. Karena dulu zaman Rasulullah SAW orang-orang munafik itu tidak sholat isya dan tidak sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh itu dilakukan ketika malam gelap gulita. Orang tidak bisa melihat kanan dan kirinya. Jadi para sahabat itu kalau sholat itu kadang nggak melihat kanan kirinya. Karena nggak tahu, karena sangat gelapnya pada waktu itu. Kecuali kalau ada sinar bulan purnama gitu, baru kelihatan. Secara umum itu nggak kelihatan. Maka orang munafik kan mereka sholat hanya agar kemudian mereka itu bisa dikenali di tengah-tengah saya itu orang mukmin, padahal hatinya itu munafik. Maka orang-orang yang munafik tadi tidak bakalan sholat subuh dan sholat isya. Kalau panjenengan bisa menjaga dua sholat tersebut, maka sifat kemunafikan, indikator kemunafikan sudah tidak ada dalam diri panjenengan. Suatu kali waktu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum, itu seorang yang buta, Bapak. Sebagian riwayat, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mendapatkan satu redaksi hadis yang bisa saya kemudian kaji. Ini beliau ini adalah orang yang buta, Bapak. Beliau adalah tukang adzannya Rasulullah SAW selain Bilal bin Rabah. Ada tiga sebenarnya namanya, Abi Mamdurah, kemudian juga ini Abdullah bin Umi Maktum, satunya lagi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika adzan agak malam, dia masih boleh sahur. Kalau Abdullah bin Umi Maktum menandakan itu waktu sudah masuk waktu subuh. Maka Abdullah bin Umi Maktum ini orang yang buta, umi. Beliau itu kalau dari rumah ke masjid itu menggunakan tali, Bapak. Talinya itu. Padahal pada waktu itu yang dinamakan Madinah itu masih banyak hewan buasnya. Maka kemudian karena beliau tidak memiliki keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya sanak saudara, beliau itu mengajukan rukhsah, mengajukan keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nggak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Maka Rasulullah SAW ketika melihat keadaan seperti itu, ya udah. Tapi dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, hal tasma'u anida? Apakah kau mendengar panggilan? Anida itu adalah adzan. Hal tasma'u anida? Dia kan nggak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Tanya Rasulullah, hal tasma'u anida? Apakah kau bisa mendengar suruhan adzan? Dia mendengar. Maka kau wajib ke masjid. Sampai seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini yang menjadi indikator utama seorang muslim. Kalau dia ingin menjadi tuflihun tadi kan, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Maka yang pertama itu jaga, menurut saya. Kalau panjenengan sudah konsisten dengan sholat jamaahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambah dengan yang sunnah. Jangan yang sunnah dulu, kemudian baru ya. Karena ada orang-orang yang sholat tahajudnya itu mempeng, sayang sholat subuhnya itu kelewatan, nggak sholat jamaah. Lebih utama sholat subuh jamaah daripada sholat tahajud. Sholat subuh berjamaah seperti sholat tahajud semalam suntuk. Sholat isya seperti sholat tahajud separuh malam. Pahalanya. Jadi lebih utama orang-orang yang sholat subuh itu di masjid berjamaah itu lebih utama daripada orang yang sholat semalam suntuk. Dengan sholat tahajud. Jangan sampai terbalik. Yang sunnah itu adalah diadakan setelah yang wajib, maka jadikan sholat ini sebagai penolong panjenengan. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikannya sabar dan sholat itu sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dua hal ini sebagai penolong panjenengan. Kalau panjenengan ingin rumahnya itu senantiasa dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Zayyinu manazilakum, hiasilah rumahmu bis-shalah wa tilawatil Quran. Maka perbanyak tempat sujud di rumah panjenengan. Tempat-tempat yang suci, yang bagus, yang baik, tidak dekat dengan kamar mandi. Dimanapun, di ruang tamu boleh tempat sujudnya panjenengan. Di kamar boleh tempat sujud panjenengan. Tempat makan kalau bersih boleh tempat sujud. Silakan perbanyak tempat sujud di rumah panjenengan. Maka mereka akan menjadi syahid, menjadi saksi bagi panjenengan tempat sujud tersebut. Utamanya adalah bagaimana kita menjaga sholat kita. Jadi itu yang utama, karena itu akan menjadi awal man yuhassabu bihil abdu, akan menjadi amal pertama yang dihisab dari diri seorang hamba. Allah itu melihat sholat kita dulu, maka jangan sampai sholat kita itu rusak. Kalau rusak sholatnya, Allah tidak akan memandang amal yang lainnya.
Ibarat itu sebagai sebuah prasyarat besar seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sholat kita dijaga betul-betul supaya itu meriayah ma'nawiyah. Selanjutnya, riayah yang kemudian harus kita lakukan adalah riayah mengenai membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nggih. Bahasanya adalah bacalah Quran saja. Nah, nggih, fa innahu ya'ti, nanti dia akan mendatangi kalian semuanya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat itu, syafi'an, sebagai syafaat li ashabi, bagi orang yang suka untuk membacanya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengadab dada seorang muslim yang di dalamnya itu adalah kalam. Al-Quran itu kalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu suci, dan tidak akan diadab seorang hamba ketika dalam dadanya ada sebagian dari Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu harus yang haqqa tilawati, membaca betul dengan pemaknaan, dengan mentadaburinya, dan yang utama adalah dengan mengamalkannya. Maka ini menjadi penting untuk kita kemudian ketahui ternyata ada satu taklif beban bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masalul mu'minin yaqra'unal kitab, yaqra'unal Qur'an, seorang mukmin yang dia membaca Quran kama sali utruja, seperti buah utruja. Utruja itu adalah terminologi orang Arab untuk menyebut buah jeruk. Tapi sekarang namanya bertukol karena warnanya oranye. Okay? Utruja, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi bagi orang yang mukmin dia baca Quran seperti buah jeruk, rihuha thayyibun. Baunya itu wangi, manis, harum, ya, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya itu enak, lezat. Itu orang mukmin. Okay? Kemudian seorang mukmin yang kemudian seorang mukmin yang dia itu baca Al-Quran tadi ingat buah utruja. Dan seorang mukmin la yaqra'ul Quran, seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran, kama sali tamroh. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamr. Buah tamr itu buah kurma. La rihalaha wa ta'muha thayyibun wa ta'muha khulwun. Jadi seorang mukmin kok dia nggak sering baca Quran, seperti buah tamr itu, buah kurma, yang dia itu sebenarnya rasanya manis tuh, bagus tubuhnya, bagus badannya, bagus hatinya, sayang dia nggak memiliki bau, nggak memiliki manfaat, gitu nggak? Ada juga orang munafik yang kita baca Quran. Wal munafik yaqra'ul Quran kama tali roihana. Orang munafik itu ada yang kita baca Quran seperti buah roihana. Dia itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang-orang munafik dia hanya menampakkan dohirnya, kelihatan seperti orang penghafal Quran. Pada hakikatnya dia itu sebenarnya tadi menyimpan penyakit dalam dirinya. Jadi baunya wangi tapi rasanya pahit. Kalau yang orang munafik nggak suka baca Quran lebih parah lagi, seperti masalul handhalah la rihalaha wa ta'muha murrun. Itu seperti buah handolah. Buah handolah itu buah yang pahit rasanya dan nggak memiliki bau. Maka seorang muslim yang baik adalah ketika dia mampu untuk menjadikan Quran sebagai sahabat, untuk menjadikan hari-harinya itu nggak lepas daripada Al-Quran. Memulai hari dengan Al-Quran, membacanya, membaca artinya, dan mencoba untuk mentadaburinya, belajar mengenai tafsirnya, dan juga melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah yang ada di dalamnya. Itu penting. Dan walaupun panjenengan tidak kemudian bisa mengetahui makna dan artinya, panjenengan tetap mendapatkan pahala. Man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakinna alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nggih. Bahwasanya kita man qara'a harfan bi kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an falahu hasanah, itu semuanya satu kebaikan. Alif lam mim. Rasul tidak mengatakan itu satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian satu hurufnya tersebut dikalikan 10 kali lipatnya, Bapak Ibu. Senang apa buatan itu? Subhanallah. Pahalanya Allah itu banyak banget. Saya kemarin baca dalam sebuah hadis. Jadi kalau ada seseorang itu berniat baik, dia itu sudah dihitung mendapatkan pahala. Ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dikali lipatkan lagi. Tapi kalau orang berniat buruk, belum akan dicatat oleh Allah. Dia dicatat 1 kalau sudah melaksanakan keburukan tersebut. Yang 1 10, yang 1 1.
maka rahmat Allah lebih besar daripada azabnya. Maka kalau ada orang masuk dalam neraka, kebangetan sebenarnya. Karena apa? Banyak rahmat Allah, banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, kok kemudian dia masuk neraka. Berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Tapi ibu yang rahmati Allah. Maka para sahabat adalah orang yang paling utama dalam membaca Al-Quran. Maka ayat yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah Iqra. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW ketika di peristiwa Gua Hira itu, ketika Rasulullah SAW uzlah, bertahanut, Rasulullah SAW menyepi dari kemaksiatan di depan kaumnya, yang menyembah berhala, yang minum khamr, yang membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Enggak, na'udzubillah. Ngeri sekali pada waktu itu, Rasul bertahanut, uzlah ke sebuah tempat yang jauh di pinggiran kota Mekah. Sampai datang malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW. Iqra ya Muhammad, kan seperti itu, gitu. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, kata Rasulullah SAW. Saya itu nggak bisa baca. Jadi Rasulullah itu ummi sebenarnya. Tapi diperintahkan untuk membaca. Iqra-nya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan diri. Iqra-nya pertama kita adalah Iqra dengan Quran. Iqra-nya kita adalah ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang utama itu. Nah, sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita, anak-anak kita itu, literasi mereka itu lemah. Literasi yang bahkan bahasa Indonesia, apalagi ini bahasa Arab. Kita nggak tahu sekarang persentase berapa orang di Indonesia yang dia mahir. Al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiram barorah. Orang yang mahir baca Quran itu berapa? Saya tidak paham. Ini nggak tahu angkanya apakah menurun, apakah angkanya semakin naik. Walau alam bisawab, maka kewajiban panjenengan yang sudah istiqomah dengan sholat panjenengan, maka jaga sholatnya, jaga Al-Qur'annya. Nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Qur'an, maka hiasi rumah panjenengan dengan sholat, dengan tilawah Al-Qur'an. Itu kalau ingin tuflihun. Kalau panjenengan tidak pernah baca Al-Qur'an, maka tidak menjadi syafaat. Maka ditanyakan, ma kita buka. Kan seperti itu kan? Man buka. Kan ma kita buka. Apa kitabmu? Wah, kita nggak pernah baca, nggak pernah menghatamkan, nggak pernah mengetahui maknanya, kita nggak bisa kemudian kita itu apa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ngomong kita hanya membiarkan Al-Quran tergeletak. Maka himmah kita, semangat kita adalah bagaimana di sisa umur kita berikhtiar, walaupun 1 huruf, 2 huruf, setidak-tidaknya kalau panjenengan tidak melakukan Allah dalam keadaan masih membaca Iqra, sudah terhitung sebagai orang yang memiliki ikhtiar untuk menghafal Al-Quran. Kan seperti itu. Jilid 1 itu semuanya huruf-huruf Al-Quran, semuanya alif, ba, ta. Itu huruf Al-Quran. Maka falahu hasanat. Ada orang, saya punya teman, kalau menghafal itu berulang kali, Bapak. Ada karakteristik penghafal Quran, ada orang yang cepat menghafal, lama lupanya. Cepat menghafal, cepat lupa. Lama menghafal, cepat lupa. Lama menghafal, lama lupa. Ada yang seperti itu. Saya punya teman itu sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanya, resepnya apa sih menghafal Quran? Konsistensi. Namanya dengan tikror, pengulangan, murojaah. Okay? Jadi Al-Quran sehebat apapun orangnya, kalau nggak pernah murojaah, diulang lagi, maka tidak akan bisa. Saya merasakan sendiri seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini menjadi terang sangat penting, karena para sahabat Nabi senantiasa menegakkan sholat di malam hari, kadang seperti Abu Bakar, menghatamkan Quran. Okay? Saya kan nggak bisa bayangkan bagaimana para sahabat itu bisa menghatamkan Quran satu malam berdiri. Mereka itu berdiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Maka sebaik bacaan Quran itu dalam sholat. Utsman bin Affan itu menghatam Al-Quran 1 malam. Nggih, bacaannya mungkin bacaan yang tadwir, gelinding, cepat bacaannya gitu, nggih. Karena 1 malam, subhanallah. Para sahabat pun seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mereka itu menjaga Al-Quran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah fadhkurullaha dzikran katsira. Maka panjenengan tidak boleh lupa untuk zikir pagi dan sore. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaika nusyur. Kan seperti itu. Allahumma bika amsayna. Kan seperti itu. Saya berpagi hari karena Allah. Kan seperti itu. Saya bersore hari karena Allah. Itu hizbul muslim. Itu benteng dari panjenengan. Untuk apa? Supaya tidak ada sihir yang bisa masuk. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadhkurullaha dzikran katsiran, adalah kita berzikir kepada Allah supaya hati kita tidak seperti sebuah rongga yang di sana bertempat syaitan. Karena suka kepada tempat-tempat yang tidak ada zikir di dalamnya. Maka seorang hamba Allah tidak lepas
Ketika dia selesai sholat subuh di waktu pagi, tidak beranjak dia kecuali telah menyelesaikan azkar subuh ataupun azkar pagi. Walaupun dengan yang minimalis, bacaan dibaca Al-Fatihah, ya, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, Al-Falaq, ya. Kemudian juga baca awal surat Al-Baqarah, tengah surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, gitu nggih. Dibaca juga berbagai hal yang itu bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Maka sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Salah satunya adalah zikir-zikir tersebut. Maka kemarin kami mendapati ada seorang yang beraudiensi dengan seorang masai, seorang syekh yang bisa mentakwil. Jadi ada seorang yang eh, berkonsultasi dengan syekh tersebut untuk mentakwil mimpi. Beliau itu setiap waktu bermimpi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mimpi yang sebagai ru'yah yang kadang itu benar adalah selalu berulang. Mimpi tersebut berulang. Dan dia itu bermimpi. Setiap malam dia bermimpi, dia itu didatangi seekor ular gitu, ular yang berwarna hitam itu masuk ke rumahnya. Tapi sebelum masuk ke rumah, ular tersebut dipotong kepalanya. Terus seperti itu. Anda bertanya, apa yang terjadi? Ternyata saya terus mengatakan itu adalah bentuk sihir orang kepada engkau. Tapi karena asbab dari zikirmu, engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir tersebut itu kuat dan kami mendapati beberapa kasus-kasus yang sama. Ketika kemudian ada orang-orang yang mereka itu punya hasidin, idza hasad, punya jiwa dengki kepada orang yang lain, sebagian dari mereka itu menampakkan kedengkian tersebut dengan hal yang tidak baik, dengan sihir, dengan apa santet gitu nggih. Maka bagi seorang muslim dia akan punya benteng di rumahnya. Benteng tersebut adalah ketika dia minta perlindungan kepada zat yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Dirinya dan juga penyihir itu. Maka tidak akan bisa memberi madarat ya, kepada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk orang-orang yang diberi madarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hal yang ketiga, seorang muslim seandainya ingin hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, tidak boleh meninggalkan zikir ba'da salat. Zikir ba'da salat dan zikir qabla salat. Kalau zikir qabla salat min duburi salat itu sebagian ulama itu menyelisih, berselisih. Katanya tempat yang paling bagus berdoa itu adalah min duburi salat. Itu sebelum salam. Sebenarnya mengatakan sebelum salam. Sebelum salam panjenengan itu diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya musarrifal qulub. Dan doa lainnya yang paling dibutuhkan itu adalah min makani mujabbid doa. Itu tempat di mana kemudian doa-doa tersebut itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari asbab nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada waktu di mana doa tersebut mudah dikabulkan sebagai bentuk berzikir kita kepada Allah. Ketika hujan, di sepertiga malam yang terakhir, min duburi sholah seperti itu. Ketika ada adzan dan antara adzan dan iqomah, itu adalah tempat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan dengan baik, isi dengan baik kehidupan panjenengan dengan berbanyak berzikir kepada Allah. Jangan lepas duduk kecuali zikir di lisan kita yang mudah, yang bisa diucapkan. Zikir-zikir, afdal zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi supaya apa? Supaya kita mentalkin kepada diri. Kan kalau panjenengan mau wafat, semua orang saya mendapati beberapa orang mau wafat, yang ditalkin apa? La ilaha illallah. Sempurna nggih? Jangan hanya Allah, Allah saja. Karena Rasulullah itu mencontohkan seperti itu. Nanti kalau terpotong di tengah-tengah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bersihkan hati. La ilaha, tidak ada Tuhan. Enggak seperti itu. Tetap harus sempurna mentalkin seseorang. Tapi kalau sudah di lisannya itu sudah ada kalimat la ilaha illallah, berhenti talkinnya. Ditalkin kembali adalah ketika dia berhenti untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka lisan yang mudah untuk mengucapkan kalimat tersebut adalah lisan yang terbiasa ketika dia hidup mengucapkan kalimat itu. Jangan berharap kita seperti sinetron, kemudian kita bisa mengucapkan kalimat tersebut ketika mau meninggal. Nggak akan bisa, Bapak. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, kebiasaan tersebut ketika masih hidup. Orang yang terbiasa itu bergelut dengan pisau, dia pasti akan terkena pisau tersebut kan. Maka orang yang terbiasa dia itu sholat 5 waktu, maka kehidupan akhirnya itu nggak bakalan jauh-jauh dari masjid, Bapak. Ataupun sepahit-pahitnya gitu,
mungkin wafat dalam keadaan sholat di rumah misalnya, sholat sunnah misalnya, atau sholat wajib misalnya. Ada beberapa, kemarin saya dapat ya, ada orang yang terkena serangan jantung ya, ketika beliau selesai sholat Jumat itu, tangannya seperti ini beliau, habis itu dia terlenang seperti ini, rebah kali seperti ini. Tidak diketahui ternyata beliau sudah wafat. Ada juga yang sedang dalam posisi seperti ini, ada juga sedang khutbah. Karena kebiasaannya seperti itu bangun kebiasaan panjenengan untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan panjenengan itu. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya inal, saya lupa ininya. Jadi orang-orang yang mereka itu senantiasa ingat keadaan ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallah qiyaman, yang mereka itu berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyam, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu berpikir mengenai penciptaan langit dan bumi. Mereka itu ulul albab. Jadi orang-orang yang bagus, orang yang baik, orang yang saleh adalah ketika dia itu berdiri, zikir kepada Allah. Ketika duduk, zikir kepada Allah. Ketika dia itu berbaring, zikir kepada Allah. Oke? Banyak zikirnya. Mau sare panjenengan zikir kepada Allah. Oke? Maka ini yang menjadi kunci utamanya kita selamat, menjadi orang yang tuflihun adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, yang saya sampaikan karena waktu sudah ini adalah panjenengan dibiasakan berpuasa. Karena puasa ini sebagai salah satu kebiasaan para salafus soleh. Orang-orang pada waktu itu terbiasa mereka berpuasa. Maka kalau kita menginginkan hati kita menjadi bersih, salah satu asbabnya adalah mengosongkan perut kita. Kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah ketika dia mengosongkan perutnya. Karena kadang dalam makanan ada hal yang menghalangi doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang berpuasa itu lebih manjur, lebih mustajab dibandingkan orang-orang yang dalam keadaan kenyang. Karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terpikir dalam hati seorang yang di perutnya itu tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama, sebagian para sahabat, mereka terbiasa untuk berpuasa. Puasa yang paling bagus ini adalah salah sahabat, namanya saya lupa Ibnu Umar atau siapa itu, beliau meminta kepada Rasulullah agar beliau itu diperbolehkan berpuasa. Maka dikatakan saya puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Namanya Ayamul Bid. 14, 13, 14, 15. Itu ketika bulan purnama. Ayamul Bid namanya. Jadi, saya lebih daripada itu ya Rasulullah, berpuasalah Senin Kamis. Saya bisa lebih daripada itu ya Rasulullah, berpuasa sehari puasa, sehari tidak. Saya bisa lebih daripada itu ya Rasulullah, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Kata Rasulullah SAW. Oke, seandainya mampu, bisa, maka ada tadi 4 amalan ini dalam kehidupan panjenengan. Jaga sholatnya, baca Qur'annya, zikir jangan dilupakan, dan juga tadi siam atau saumnya panjenengan lakukan. Insya Allah itu menjadi obat, syifa atas apa? Penyakit lahir dan batin kita. Penyakit dohir itu hilang, Pak. Ketika kemudian kita itu banyak ingat kepada Allah. Sholat menjadi penolong kita, puasa menjadi pengobat kita dari sakit yang kemudian muncul ketika banyak makanan yang tak toyib masuk ke dalam diri kita. Halal iya, toyib enggak. Kan banyak sekarang makanan yang enggak, yang halal tapi enggak toyib. Kan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal yang perlu kami sampaikan sebagai salah satu nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Sebagai cara kita memotivasi diri, menjaga amalan-amalan sampai kemudian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kita al-maut. Karena saat ini kita masih belum ada jaminan apapun. Apakah kita akan akhir kehidupannya itu husnul khotimah? Wa na'udzubillah, jangan sampai menjadi orang yang su'ul khotimah. Oke, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Oke, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu terus dalam sujud panjenengan itu doakan terus, ya Allah, saya ingin husnul khotimah, ya Allah, saya ingin surgamu. Maka Allah itu seperti seorang anak yang merengek kita kepada orang tua kita, terus seperti itu. Allah akan memberikan apa yang dilantunkan dalam doa-doa kita, kapanpun, dimanapun. Ya insya Allah. Mungkin seperti itu pada kesempatan malam hari ini yang dapat kami sampaikan kepada panjenengan semuanya yang hadir, itu kemudian dijadikan sebagai sebuah pengingat. Karena kita semuanya pasti akan menjadi apa yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan datang kepadanya itu al-maut.
Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Akan disempurnakan semua amalnya. Allah tidak akan mendolimi makhluknya. Nggih, faman suhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Nggih. Jadi barang siapa orang-orang yang mereka itu faqad faz, mohon maaf. Jadi disebutkan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman suhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dilepaskan dari neraka, dimasukkan kepada surga, faqad faz. Faza itu sama dengan tuflihun yang tadi. Kalau panjenengan ingin kemenangan, ingin kebaikan, ingin keberkahan, maka padukan antara ibadah kita kepada Allah dan juga orang-orang yang nanti akan mendapatkan surga adalah mereka, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan sampai datang kepada mereka al-yakin yaitu maut, sampai di sana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka selamatlah hamba tersebut dari fitnah dunia, dari segala sesuatu yang menggelincirkannya ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Kita berharap kepada Allah semoga pertemuan di barokah, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seandainya ada suatu hal yang kurang berkenan insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Tentu bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.